li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi dinamika yang akan disampaikan oleh Bu Nursari. Mangga Bu Nursari, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Ika. Anak-anak, mohon maaf Ibu tadi terlambat 5 menitan ya. Dan Ibu lagi kondisinya kurang sehat, jadi maklum kalau suaranya agak bintang ya. Ini yang di online ada Ahmad lagi sakit. Suara Ibu kedengaran jelas nggak? Apa suaranya terlalu kecil? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Nuri, sehat? Boleh off cam dulu sementara biar di absen. Ahmad, Nuri, Afif, Ani. Oke, Ahmad siap. Iya, di Alpu sudah siap, Wes. Alpu selalu semangat ya. Yeay. Nuri, Ani, Amel, Abdib. Ayo, tunjukkan dulu wajahmu, masa teman-temannya terlihat wajahnya, yang lain enggak? Ayo, yang online tetap bersiap sedia di depan pelajaran ya, bawa catatannya. Kalau Ibu tanya tidak ada respon, nanti Ibu kasih note di ininya, di absensinya ya. Karena kalian online seperti ini harus ekstra ya. Jangan karena online jadi lebih mudah nggak ngikutin pelajaran. Ya. Ayo Nuri, Ani, Amel, tampakkan dulu wajahnya. Sip. Oke, Nuri. Ani, sudah siap Nuri dengan buku catatannya? Buku pelajarannya. Oke, sip. Ani, Amel, Afif. Oh iya, anak-anak, alhamdulillah ada beberapa ya yang kas bareng Ibu, baik itu di Tata Surya maupun di Dinamika. Beberapa sudah menghubungi Ibu, yang lain masih Ibu tunggu. Rencananya kita bimbingan mingguan ini kita bimbingan tentang materi dulu. Nanti kira-kira hari Minggu kita latihan presentasi ya yang ikutan kas dengan Ibu. Ani, mana Ani, Amel, Afif, ayo. Kemana ini? Iya, oke, sip. Ani, siap ya catatannya ya. Nah, buku pelajarannya juga. Amel, Afif. Oke, Amel sama Afif Ibu tunggu ya. Oke, ya boleh Amel ditutup. Oke, berarti sudah ada respon. Oke, boleh Nuri, Andi kalau misalnya ada masalah dalam jaringan boleh. Oke, minimal sekarang Ibu sudah absen ya. Baik, hari ini kita judulnya masih dinamika, tapi sebenarnya kita lebih spesifik tentang usaha. Jadi kita kemarin kan sudah belajar tentang apa itu gaya ya. Ada gaya, terus jauh sebelum ini di kinematika kelas 7 kita belajar adanya kecepatan, percepatan ya. Nah, di kelas 8 tambah lagi tuh ada gaya. Ada gaya, ada hukum-hukum yang mengatur gaya, 3 hukum Newton ya. Kemudian begitu. Nah, ada istilah baru nih. Ada istilah baru yang namanya usaha. Apakah itu usaha? Oke, kita belajar itu ya. Jadi hari ini kita tetap belajar tentang usaha. Ibu share screen dulu belajar ininya. Ada ya. Oke. Di sini sensor aja ya. Sensor yang pembimbing. Oke. Nah, ini. Jadi hari ini kita belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Tapi pesawat sederhana mungkin akan pertemuan berikutnya ya tentang usaha. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini 1, memahami dan menjelaskan pengertian usaha ya dan kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Terus yang kedua memahami dan menjelaskan kesetaraan usaha dan energi. Energi juga sudah belajar ya.
kelas 8 waktu itu, kelas 7 ya waktu itu ya, tentang energi. Nah, jadi kita selalu ngulang-ngulang nih, dari pelajaran kelas 7 jangan dilupakan, diulang lagi gitu. Yang 3 dan 4 nanti di minggu di berikutnya. Nah, sekarang tentang konsep ini ya, tentang apa itu maaf. Apa itu usaha? Sebentar, Ibu ngecek dulu. Ada yang sudah tahu apa itu tentang apa itu usaha? Ada yang pernah tahu? Mungkin waktu SD-nya pernah belajar? Ada yang pernah tahu? Yang di kelas? Atau di Albu? Apa itu usaha? Yuk, ada yang pernah tahu belum usaha? Apa itu usaha? Apa sih? Kenapa ada usaha? Nah, lihat dulu ya. Nih. Oke. Jadi konsep usaha itu didefinisikan. Jadi usaha ya dalam bahasa Inggrisnya itu nih. Usaha itu dalam bahasa Inggrisnya work ya. Jadi usaha dalam bahasa Inggrisnya ini work. Kerja ya. Jadi kadang-kadang diterjemahkan sebagai kerja ya. Jadi usaha atau kerja itu ya, atau kerja. Atau kerja adalah perkalian ya, perkalian gaya dengan perpindahan ya. Jadi ada gaya, nah perpindahan. Nah, ini kalian waktu kinematika pernah belajar tentang ada perpindahan, ada jarak ya. Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak perpindahan itu apa, jarak itu apa? Beda ya jarak sama perpindahan? Ada yang masih ingat? Di chat. Aduh, kalau di chat Ibu bisa ini kurang. Izin ke laptop. Oh, oke, ke laptop. Okay. Ada yang masih ingat? Apa itu perpindahan? Bedanya dengan jarak apa? Dengan ini? Lupa ya? Kalau lupa ntar nanti bisa kita lihat nanti ya apa perbedaannya. Ini di kinematika waktu kelas 7 sudah pernah belajar nih apa itu perpindahan. Jadi usaha atau kerja adalah perpindahan gaya dengan perkalian gaya dengan perpindahan yang searah dengan gaya ya. Yang searah dan gayanya ini yang searah dengan gayanya. Dengan gaya tersebut gitu, gaya tersebut. Nah, karena sekarang kenapa sih ada konsep ini gitu? Kenapa? Jadi usaha yang dimaksud di sini berbeda dengan usaha yang kita pahami di kehidupan sehari-hari ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari namanya usaha itu kan segala sesuatu yang kita lakukan ya untuk mendapatkan hasil. Jadi kalian misalnya ingin dapat nilai bagus dalam nanti ujian akhir nanti, usahanya apa? Usahanya belajar ya kan? Terus usahanya baca buku pelajaran sebelum ujian, mencicil pelajaran ya. Itu kan? Atau misalnya kalian ingin sehat, apa usahanya? Makan makanan yang sehat, terus olahraga, itu kan usahanya ya. Nah, kalau secara fisika tidak sama arti usaha itu gitu ya. Jadi kalau dalam fisika itu yang namanya usaha adalah perpaduan antara gaya dengan perpindahan. Tapi sebenarnya sih ya ada mirip-miripnya juga sih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada hasil, ada suatu tujuan yang ingin dilakukan sebenarnya. Ya, kita lihat ya.
Jadi kita ini, oke, selanjutnya. Enggak, belum jalan ya ininya ya. Nah, ya. Nih, anak-anak masih ingat kemarin waktu tentang gaya, Ibu tampilkan gambar ini, masih ingat ya? Jadi ada batu besar meluncur, mungkin dari longsoran gitu, meluncur sehingga menghalangi jalan. Ini perlu banyak orang, sampai perlu banyak orang gitu ya untuk bisa menggeser batu ini ya. Artinya di sini usaha itu selalu dikaitkan dengan perpindahan, ya enggak? Jadi usaha dikaitkan dengan perpindahan. Ya, Ibu, maksud saya Ibu gaya ya. Jadi di sini gaya dilakukan ya, dilakukan agar apa? Agar benda bisa bergerak ya, enggak? Bergerak atau berpindah ya, atau berpindah di sini. Lihat ya. Kita kemarin belajar namanya gaya adalah tarikan atau dorongan ya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Nah, ini kalian lihat ini. Ada sekian orang, bapak-bapak tentara ini mendorong batu besar ini agar si batu besar ini bergerak gitu ya. Jadi manusia tuh biasa mengerahkan gayanya ya untuk memindahkan suatu benda gitu agar benda itu bergerak. Jadi karena salah satu pengaruh gaya pada benda itu adalah membuat benda tersebut bergerak gitu. Nah, tapi ingat juga, nah sebenarnya di pertemuan pertama tentang gaya Ibu tuh ada LKS yang kita nggak sempat itu ya. Jadi sebenarnya gaya itu tidak hanya urusan dengan gerak aja sih sebenarnya ya. Ada gaya yang membuat benda itu berubah. Atau gini lah, waktu kita belajar tentang hukum Newton pertama, ketika ada gaya tapi seimbang, kan tidak terjadi gerak ya. Jadi tidak selamanya ketika ada gaya itu ada terjadi gerak gitu. Ya kan? Jadi kalau gaya seimbang, benda akan tetap diam. Kan pernah kalian belajar itu ya di hukum Newton yang pertama. Nah, ini kita meninjau dengan adanya perpindahan ya. Jadi ini berpindah, perlu berpindah. Nih, kalian perhatikan ya. Zaman dahulu kala, bayangin ini usianya ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum kita ada hadir saat ini ya. Kalau ini mungkin ya udah ribuan tahun ya. Ini sekarang udah tahun 2022. Jadi mungkin udah 1000 tahun yang lalu ada Candi Borobudur. Kalian bayangkan nggak, bisa membayangkan nggak bagaimana candi orang bisa memindahkan batu? Itu kan candi-candi itu dari batu-batu ya, batu-batu yang ada yang pernah ke Borobudur? Siapa yang udah pernah ke Borobudur? Jong, coba. Benar ya? Nah, itu batu sebesar itu bayangkan bisa berada di tempat ini seperti apa gitu ya. Pada zaman itu loh belum ada traktor, belum ada alat-alat besar seperti sekarang gitu ya. Nah, terus ini sekarang, ini piramida. Bayangkan piramida ini setinggi ini loh, kita dibandingkan dengan ini kalau kita cuma segininya, ini orang-orang kecil ini kita cuma segininya, piramida itu segede ini. Bagaimana coba cara mereka membangun ini? Padahal kan terdiri dari batu-batu yang sangat besar ya. Kalian tadi lihat untuk memindahkan satu bongkah batuan besar aja butuh banyak orang tadi ya, yang di gambar yang Ibu yang pertama tadi itu. Nah, tuh. Nah, jadi dari zaman dulu kala manusia itu sudah membuat alat-alat sederhana buat membantu kerja manusia. Itu yang kita nanti akan pelajari di pelajaran berikutnya, yang kita sebut dengan pesawat. Jadi pesawat itu bukan pesawat terbang ya, bukan, tapi pesawat itu adalah alat, atau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya di istilahnya itu machine, alat yang digunakan untuk mempermudah usaha manusia.
Ini ada katrol, ada tuas ya, tuas tungkit, ini ada bidang miring gitu. Jadi ini adalah pesawat-pesawat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan mengangkut atau membuat benda bergerak gitu ya. Jadi memang kita ini selalu berurusannya dengan bagaimana memindahkan sesuatu, bagaimana agar sesuatu itu bergerak gitu. Ya, jadi memang kenapa ada istilah usaha, karena memang manusia sangat berkepentingan untuk memindahkan sesuatu gitu, untuk suatu benda bisa bergerak gitu ya. Makanya dalam fisika ada khusus besaran yang terkait dengan perpindahan gitu. Jadi karena gaya itu tidak semua gaya menghasilkan perpindahan, maka ada besaran khusus yang kita namakan usaha atau work atau kerja yang berkaitan dengan perpindahan. Itu. Nah, ini waktu jadi pengaruh gaya. Jadi jika suatu benda mengalami gaya ya, jadi ada benda nih mengalami gaya, apa yang terjadi ini kira-kira? Ayo. Yang di kelas boleh jawab pertama, kalau benda mengalami gaya, apa yang terjadi? Bu kasih kunci terus kalian jawab ya. Misalnya kalau benda diam jika diberi gaya menjadi bagaimana? Bergerak. Jadi bergerak. Oke. Lalu kalau benda bergerak nih, bendanya sekarang udah bergerak ya. Bergerak terus diberi gaya lagi. Jadi bagaimana? Kecepatan berubah atau arahnya berubah. Bagus. Iya, jadi tambah cepat ya, tambah cepat. Tambah kecepatan gitu ya, tambah kecepatan. Oke, tadi udah disebut juga arah berubah ya. Oke, terus satu lagi adalah berubah bentuk ya, bentuknya bisa berubah, bentuk benda bisa berubah. Contohnya kalau kalian main Play-Doh kan, kalian menekan-nekan atau bikin adonan tepung, adonan donat atau roti gitu ya, kalian tekan-tekan itu kan kalian memberikan gaya pada adonan tepungnya sehingga berubah bentuknya. Ini bentuk disebut deformasi ini namanya. Nah, kan dari ketiga ini urusannya dengan apa? Dengan perpindahan ya. Kalau ada gerak pasti ada perpindahan. Ya, karena namanya gerak itu urusannya bagaimana suatu benda berubah posisi gitu. Pasti ada hubungan dengan perpindahan ya. Nah, karena itu tadi sudah Ibu katakan usaha atau work atau simbolnya W ya, kita definisikan sebagai gaya dikalikan Ibu kasih tanda titik ya, karena di fisika itu nanti mungkin SMA ya, kalian belajar ada perkalian itu bisa pakai titik, bisa pakai tanda cross, hilang. Nanti itu beda makna. Tapi untuk sekarang SMP kita belajar dulu bahwa perkalian dikasih tanda titik ini dikalikan dengan perpindahannya. Ini ya. Ini definisi usaha. Nah, ini satuannya apa? Jadi kalau fisika itu pasti kalau sudah ada besaran, sekarang satuannya apa? Nah, satuannya kita lihat nih. F itu kan Newton ya, terus S jarak ya, meter ya, Newton meter satuannya ini. Nah, Newton meter ini dikasih nama Joule. Ya. Jadi satuan usaha itu Joule. Sama seperti kayak kemarin gaya kan sama dengan M kali A ya. Gaya itu M-nya massa, kilogram. Terus A-nya itu kan percepatan, meter per detik kuadrat, ya kan? Nah, ini dikasih nama Newton untuk menghargai para ilmuwan-ilmuwan yang berjasa. Jadi untuk usaha ini memang Bapak Joule ini nih. Ini nama diambil dari nama seorang ilmuwan ya, Bapak Joule. Beliau sangat banyak kontribusinya nanti di dalam terutama dalam kalor, energi gitu ya.
di pelajaran udah ya, belajar kalor udah ya kemarin ya sama Bu Ika ya, kelas 7 mungkin. Nah ini dibahas joule juga namanya. Jadi satuannya adalah joule. Jadi sama ya seperti gaya, daripada kita satuannya panjang banget kilogram meter per detik kuadrat, maka disingkat jadi newton, itu satuan newton. Sudah, ini bisa dicatat definisi usaha ya. Oke. Udah. Oke. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, ini ada seorang mendorong lemari. Ia mengerahkan gaya 80 Newton. Jadi kita Ibu ini mudah. Ini gaya ya, gaya 80 Newton. Jadi diketahuinya gaya kan F ya, F sama dengan 80 Newton. Lalu lemarinya bergeser sejauh 50 cm. Nah, lemarinya bergeser berarti perpindahan ya. S-nya sama dengan 50 cm. Nah, ini anak-anak hati-hati ya. Ini satuannya cm karena tadi kita ukurannya adalah MKS. MKS itu kan masanya kilogram, meter, kilogram, dan second ya. Maka ini kita sentimeter kita jadikan dalam meter ya, sama dengan 0,5 meter. Kelihatan nggak warna ini? Kurang jelas ya kalau warna merah ya. Ini warna putih aja. Jadi ini dari soal gayanya F-nya sama dengan 80 Newton. Nah, terus ini bergeser berarti kan perpindahan ya, perpindahan S ya sama dengan, ingat nih 50 cm kita ubah dulu. Ini kan 50 cm kita ubah dulu ke dalam, karena satuannya Newton itu satuan MKS kan, satuan CGS-nya din ya. Kalau Newton MKS, kalau CGS-nya dine. Nah, ini berarti 0,5 meter. Ya, jangan lupa ya satuannya. Nah, berapa usahanya? Usaha atau work, kerja, itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Gayanya berapa? 80 Newton. Terus perpindahannya berapa? 0,5 meter. Maka berapa nih? 8 kali 5, 40 ya. Jadi kurang ya. Jadi 40 Joule. Betul nggak? Betul ya? Betul. 40 apa 400? Oke, sip. Nah, yang ini siapa yang mau ngerjain? Ini sama aja tapi dibalik-balik nih. Ini Bu, coba ya. Nih, ini usaha. Soalnya nih ada usaha 2000 Joule. Ya, jadi W-nya 2000 Joule. Nah, kalau 2000 Joule dia FKS semua ya. Satuannya. Lemarinya berpindah 50 meter. Jadi kalau sudah berpindah berarti ada perpindahan ya, S-nya 50 meter. Karena sudah dalam badan meter berarti ini MKS semua. Ditanya apa? Gaya dorong orang tersebut. Ditanya F-nya. F-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Mudah ini. Balik lagi. 2000 Joule dibagi 50. Betul. Ya, tinggalnya sama aja, balik lagi ke sini ya. Ini gayanya. Jadi 2000 Joule sama dengan gayanya dikalikan dengan 50 meter. Ini tinggal kurangi ya. Berarti gayanya sama dengan F-nya sama dengan 200 dibagi 5 ya. Ya. Sama dengan 40. Ya, 40. Ya, 40. Apa satuannya? MKS. Jadi Newton.
silahkan kalau mau dicatat. Sudah dicatat apa belum? Sudah? Ibu lanjutkan ya. Oke. Nah, ini mirip-mirip aja, cuman arahnya yang berbeda. Yang tadi arahnya horizontal, yang ini ditarik ke atas. Jadi ada batu di tanah, ini ada batu di tanah. Gitu. Terus ditarik, katanya, ditarik ke atas, tarik di atas dengan gaya tarik atas ya, dengan gayanya gitu. Oke. Terus sampai dia berada 10 meter. Dia berikutnya ada di sini batunya. Nah, oke. Nah, ini perpindahannya itu S-nya ini adalah 10 meter. 10 meter. Nah, ditanya berapa usaha untuk menarik benda itu ke atas, sama saja seperti tadi ya. Nggak susah kok. Jadi kita definisikan tadi namanya usaha atau work sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Perpindahannya sudah jelas ya anak-anak ya, 10 Newton ya. Tapi di sini nggak disebutkan gayanya nih, gimana dong? Adanya cuma massa. Massanya katanya ini massanya 100 kg. Gimana nih? Sementara kita minta yang diminta adalah gayanya. Ada yang punya ide? Ini cari gayanya. Gimana cara nyari gayanya? Massa kali percepatan. Kecepatan apa? Ayo. Udah dikit lagi, udah hampir benar. Tapi kecepatan apa? Apa akselerasi batunya? Akselerasi apanya? Batu. Batunya. Jadi gini, anak-anak, sebenarnya si gaya yang kita perlukan di sini adalah dia agar si batu ini bisa terangkat. Pada batu ini bekerja gaya apa? Sebelum ini ya, sebelum yang di atas ya, sebelum ada gaya yang ke atas, pada batu ini bekerja gaya apa, Nak? Ayo, dia berada di bumi. Yang setiap kita terikat sama gaya itu, selalu ada. Setiap benda yang ada di muka bumi selalu dapat gaya itu. Gravitasi. Bagus, itu ya gaya gravitasi. Jadi si batu ini sebenarnya dia punya gaya gravitasi yang kita sebut dengan gaya berat ya. Jadi W kecil. W kecil ini gaya berat. Ini sama dengan apa? Massa dikalikan dengan gravitasinya, ya kan? Nah, si F ini ya, yang F yang merah ini, jadi F yang ini itu minimal ya. Agar bisa terangkat kan dia harus melawan gaya berat ini ya. Jadi F ini harus minimal ya, minimal dia sama dengan gaya beratnya, sama dengan gaya berat batu. Batu berapa jadinya? F berarti sama dengan M kali G ya. M kali G gitu. Nah, akhirnya jadi kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan ke sini ya. F-nya sama dengan M kali G dikalikan dengan S. Ya. Nah, M-nya sama dengan berapa tadi? 100 Newton, 100 kilo ya. 100 kilo. Terus gravitasinya kita anggap aja 10 ya biar gampang. Terus S-nya 10 meter ya. Nah, jadi berapa nih? Gede banget ya. Nolnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sama dengan 10 pangkat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Joule. Paham ya?
Jadi kenapa kok Bu F-nya pakai F gravitasi? Iya, karena untuk si benda ini terangkat ke atas sih dia minimal harus bisa mengalahkan gaya gravitasi ini gitu. Jadi kita mengambil usaha minimalnya di sini. Boleh lebih Bu? Boleh. Kalau punya traktor yang besar gitu, punya katrol yang kuat, tarik dengan gaya lebih besar dari itu boleh. Ya, tentu saja usahanya juga akan berbeda ya, karena F-nya berbeda. Gitu. Paham ya? Gampang kan? Nah, sekarang nih, coba ada yang punya ide nggak nih? Ada orang mendorong sekuat tenaga tembok gitu. Ibu, Ya Mel. sebelumnya belum dicatat. Oh ya, silahkan. Oke. Ini. Ya. Ya. Sambil dicatat, sambil dipahami ya. Kalau tiba-tiba pas lagi nyatat nggak paham, langsung tanya aja. Kalau misalnya ditarik sampai 15 meter, berapa usahanya? Tinggal diganti aja ya, S-nya 15 ya. Jadi 1000 kali 15, jadi 15.000. Udah, selesai. Sudah, terima kasih. Nah, sekarang ini nih. Ada orang dorong ini tembok. Berapa usahanya? Ada yang bisa jawab? Dia ngerahkan 100 Newton, 150 Newton. Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Ibu kasih kunci lagi nih. W sama dengan F kali S. Nah, F-nya ada Bu, 150. Oke, terus? S-nya ada apa tidak? Si temboknya bergeser apa tidak? Belum, tidak ada. Ini dia ya menariknya ini. Ini makanya kalau hal yang seperti ini nih, yang membuat fisika berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Jadi walaupun dia ini 150 tapi S-nya ini sama dengan 0. Ini S-nya tidak, karena si temboknya tidak bergerak sama sekali. Jadi ini hasilnya adalah 0. Mau kita, Bu, tambah dong. Saya tambah gaya dorongnya 1000 Newton. Silahkan, tambah 1000 Newton selama temboknya tidak bergerak, dikatakan tidak ada usaha. Biar sampai keringatan habis. Kelihatan sudah berusahanya sekuat mungkin gitu. Tapi temboknya nggak bergerak. Ya tetap tidak ada usaha. Ya, itu ya uniknya ya. Karena fisika ini kita sebenarnya hanya meninjau kerja secara eksternal di luar orang itu. Kalau tadi misalnya dia makan yang banyak, terus dia mengerahkan tenaga, jantungnya bergerak gitu ya, berpompa terus sekuat mungkin, itu sebenarnya usaha internal dalam tubuh manusia. Karena pada kenyataannya juga kan jantung kan bergerak ya, jantung juga ada perpindahan bergerak terus ada aliran darah, sebenarnya ada perpindahan sebenarnya secara internal manusia. Tapi fisika di sini kita hanya melihat eksternalnya saja, kenyataannya si temboknya tidak bergerak sama sekali gitu. Jadi di sini kita agak strict nih, hanya melihat hasilnya saja gitu. Melihatnya. Jadi berapapun berapapun gaya yang diberikan, kalau bendanya tidak bergerak ya 0 tetap. Ya, itu dia. Nah, terus yang ini nih. Seorang berlari mengelilingi lapangan dari garis start menempuh. Berapakah usaha yang dilakukan oleh pelari tersebut? Berapa? Bu, gayanya di sini nggak disebutin. Iya sih, emang gayanya nggak disebutin. Tapi ada kata kunci tertentu nih. Ayo, apa? Berapa? Sama ya. Saya tadi W sama dengan F kali S. Nah, kata kunci ini ada di S-nya nih. S itu adalah apa? S itu adalah perpindahan.
perpindahan. Nah, Ibu tanya nih, kalau seseorang berlari dari titik yang sama di sini, warnanya, oke. Nih, seorang berlari dari titik yang sama di sini, berkeliling gitu ya, terus balik lagi ke titik yang sama, ada perpindahan nggak? Enggak. Enggak. Nah, itu ya, ingat di kinematika, ada jarak, ada perpindahan. Tentu saja orang ini secara jarak melakukan jarak ya, bisa melalui beberapa jarak nih, berapa meter dia, berapa ratus meter satu keliling lapangan ini ya. Tapi perpindahannya 0 karena kembali ke posisi yang sama. Jadi di sini perpindahannya 0 ya, karena kembali ke sisi ini, karena kembali ke titik yang sama, maka perpindahannya 0. Maka S-nya sama dengan 0 ya, perpindahannya sama dengan 0. Maka W-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Walaupun jelas secara internal kita lari mengeluarkan energi banyak gitu ya. Capek pasti. Tapi dikatakan kerjanya itu 0 karena kembali ke titik yang sama. Ya, dalam sehari-hari juga ya, sebenarnya kan kita secara manusia juga ya, kita dari bayi, coba perhatikan jarak antara anggota badan kita berubah, makin panjang. Jarak antar mata kita ketika bayi dan sekarang pasti berbeda ya kan, ada perubahan, ada perpindahan. Jadi sebenarnya naturnya itu kita ini, hidup ini harus selalu berubah. Kalian mau nggak kalau kecerdasan kalian SMP dengan nanti kuliah sama, mau nggak begitu? Nggak kan? Kalian sekolah agar tambah pintar kan? Agar ada perpindahan kemampuan intelektual, kecerdasan kalian bertambah, ya kan? Makanya di fisika tuh dikasih khusus nih, kasih usaha tuh khusus karena harus menyangkut perpindahan. Ya karena manusia itu harus selalu berpindah. Kita manusia itu harus selalu reformasi ya, ke zaman sekarang disebutnya reformasi, harus ada peningkatan. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya ya selalu ya kita harus ada peningkatan. Kalian sekolah juga sebenarnya kan buat ada peningkatan ya, mau ngaji juga peningkatan agar jadi manusia yang lebih baik. Gitu. Nah, ini nih ada hal yang menarik juga nih. Ada yang punya ide berapa gayanya? Menenteng koper yang beratnya 7 kilo. Berapa usaha yang dilakukan oleh Pak Guru terhadap koper? Ada yang bisa jawab? Nah, ini kuncinya ada di sini nih yang tadi Ibu sebutin. Mana ya? Oh, Ibu di pertama ya tadi ya, yang pertama. Nah, bergerak. Perpindahan yang searah dengan gaya tersebut. Ya, jadi di fisika itu selain tadi ya harus ada perpindahan, terus gaya yang bekerja itu harus sama dengan gaya perpindahannya. Gitu. Nah, di sini gaya yang bekerja pada koper gaya apa sih ini? Ada yang tahu gaya yang bekerja di koper nih gaya apa? Selain gaya gravitasi bumi, apa yang menahan si koper ini bisa tetap ada di sini? Kalau gaya gravitasi bumi pasti dia akan jatuh ke bawah ya, ke tanah. Pak gurunya. Iya, jadi ada gaya tarikan oleh tangan ini, gurunya gayanya ke atas ya. Tuh. Nah, kemudian si guru ini jalan ke sini. Tapi koper ini sebenarnya dia tidak mendapatkan gaya ke depan jalan. Jadi yang dikerjakan oleh koper ini itu hanya gaya ke atas dan ke bawah saja. Jadi yang dikerjakan oleh koper itu hanya gaya ini aja nih. Tambah satu lagi gaya gravitasi ya, paling gaya gravitasi bumi ya, W-nya, W kecil. Nih, hanya ini doang.
Sementara yang orang ini berjalan ke depan. Jadi sebenarnya koper ini tidak melakukan perpindahan. Yang melakukan perpindahan adalah bapak-bapak ini. Tapi kopernya sendiri tidak melakukan perpindahan, ya. Kecuali kalau kopernya ini bergerak ke atas turun ke bawah, naik turun ke atas. Misalnya bapaknya ini ngangkat kopernya diangkat, dia kan naik ke atas. Nah, itu ada usaha tuh karena searah dengan gaya tangan bapaknya itu, atau kemudian kopernya dilepas sama bapak itu terus jadinya kopernya jatuh ke bawah. Nah, itu ada usaha karena perpindahan si kopernya searah dengan gaya gravitasi ke bawah. Tapi untuk maju ke depan sini ini tidak ada gayanya, Sini tidak ada gaya. Sehingga sebenarnya W-nya sama dengan di sini W0 sama dengan 0. Gitu. Ya. Karena sama gayanya, karena tidak ada gaya pada koper ya. Pada koper yang membuat koper bergerak ke depan ya. Gitu. Jadi gaya yang bekerja pada koper itu hanya gaya yang vertikal ke atas atau ke bawah, gitu ya. Nah, sekarang tadi kita sudah meninjau gerak yang kita sudah meninjau gerak benda ketika dia nih, misalnya tadinya di bawah sini ya, di bawah sini, kemudian diangkat sehingga geraknya di sini posisinya dari sini ke sini, dia terangkat sejauh, misalnya kita sebutkan H ya, tingginya sebagai H. Jadi tinjau benda dengan massa M, diangkat ke atas ya, ke atas setinggi H meter. Nah, tadi kita Ibu sudah menjelaskan bahwa usahanya, jadi ya W tadi, maka usahanya adalah F kali dengan H-nya tinggi tadi ya, F kali H. Nah, kan tadi F-nya bagaimana? F-nya tadi minimal sama dengan berat benda itu tadi ya. Jadi F-nya di sini sama dengan M kali G kali H. Nah, kalian ingat tentang energi potensial? Masih ingat nggak energi potensial? Energi potensial, masih ingat? Jadi kalau benda misalnya diangkat dari atas permukaan bumi, karena posisinya dia akhirnya memiliki energi, karena ketika dilepas dia akan bergerak kayak gini, dilepas akan bergerak. Jadi Ibu lepas pasti akan bergerak karena posisinya di muka bumi ya. Semakin tinggi diangkat, energi potensialnya semakin besar ya. Nah, nih kita pernah ingat ya energi potensial, kalau energi potensial gravitasi itu, nah didefinisikan ada dengan M kali G kali H ya ketinggiannya. Nah, ini ketika dia di bawah, nih di dasar, ini energi potensialnya berapa nih ketika di lantai? Berapa? Ada ketinggiannya? 0. Tidak ada kan? Jadi di sini sama dengan 0. Nah, ketika dia punya ketinggian H, maka energi potensialnya di sini adalah M, G, H, ya kan? Nah, ternyata ya, anak-anak ini dilihat nih usaha kan sama dengan MGH.
energi potensialnya dari perubahan dari kita kan mengangkat dari diangkat nih. Kalau diangkat berarti terjadi perubahan energi potensial yang dari ketinggian yang awal yang di bawah tanah diangkat ke ketinggian H meter. Nah, ternyata usaha ini sama dengan perubahan energi potensial. Ya. Nih, sama kan? Energi potensial pertama ini 0, sini sama dengan energi potensial yang kedua dikurangi energi potensial yang pertama. Yang kedua itu ketika di atas ini MGH, yang di bawahnya energi potensialnya sama dengan 0 karena tidak ada ketinggian, sama-sama MGH, ini MGH ya. Nah, artinya di sini ketika ada perubahan energi, ya energi potensial yang berubah energi itu menjadi usaha gitu. Itu sebabnya kenapa pas kita belajar di kelas 7 belajar tentang energi dan kalor ya. Energi dan kalor. Kita katakan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Karena ketika kita naik ke atas ya, kita melakukan usaha, seolah-olah usaha yang kita lakukan membuat si benda itu akhirnya menjadi punya energi potensial di atas gitu ya. Jadi ya, dia kan tadinya nggak punya di sini dia nggak punya energi potensial ya, potensialnya 0 ya. Ketika melakukan usaha gitu, pas di sini dia punya energi potensial gitu ya. Itu sebabnya dikatakan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha gitu. Nanti kita lihat di energi kinetik. Di energi kinetik juga begitu. Jadi ini penting ya. Ini penting karena nanti ternyata akan memudahkan kalau buat perhitungan-perhitungan. Karena kalau pakai konsep gaya, kadang rumit. Kita harus berurusan mencari F-nya, mencari A-nya, mencari detik, dan mencari S-nya. Itu kadang rumit. Ternyata konsep kesetaraan energi dengan usaha itu memudahkan kita nanti dalam secara matematika memudahkan perhitungan-perhitungan. Asal mengetahui perubahan energinya aja, akhirnya kita tahu usahanya berapa gitu. Dan itu lebih mudah diukur. Itu anak-anak. Ya. Ini sudah. Ini harus dicatat ya karena penting kesetaraan usaha dan energi itu. Ya. Jadi ada energi. Ketika kita ada perubahan energi, maka terjadi usaha gitu. Di sini ya. Sudah ya? Ibu bisa lanjut? Lanjut ya. Nah, nih Ibu ingin kalian mereview lagi di kinematika nih. Kita di kinematika belajar ada GLB, GLBB ya. GLB, ada GLBB. Ya. Nah, ini yang kalau GLB itu gimana anak-anak? Ada yang masih ingat nggak? Kalau yang GLB gimana? Ayo, masih ada ingat nggak kalau GLB? Gerak lurus beraturan. Beraturan itu maksudnya gimana? Kalau gerak lurus artinya kan jelas ya, arahnya tidak berubah, arah lurus terus ya. Terus beraturannya apa? Gimana? Atau kalau Ibu gambarin grafik, ini Ibu gambarin grafik antara kecepatan, ini kecepatan ya. Kecepatan. Dan waktu, ini ada waktu. Gimana grafiknya kalau GLB? Ada yang ingat? Yuk, nggak boleh lupa ini. Nanti keluar SMA harus tetap paham ini GLB. Gimana? Grafiknya gimana? Yang di Alpu bisa jawab? Nih, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan.
berubah beraturan. Beraturan. Nggak berubah deh ini. Gerak lurus beraturan. Yuk. Coba Rafif, apa yang di sini yang beraturan itu maksudnya apa? Kalau di GLB. Grafiknya gimana, Rafif? Rafif. Kedengaran suaranya tapi nggak jelas. Kecil suaranya. Gedein volumenya, Fib. Ya, Fib. Gimana, Fib? So, Ani, gimana nih? Kalau GLB nih, gerak lurus beraturan. Ayo. Ibu sudah sering ngulang ini. Kalau kalian perhatiin Ibu sih pasti bisa jawab. Ayo nih, gimana nih? Kalau GLB gimana? Grafik antara kecepatan dengan waktu. Ani, masih menyimak Ani? Halo? Aduh, ini Ibu sudah kasih kompensasi ya, yang online boleh off-cam, tapi harus respons kalau ditanya ya. Kalau enggak nanti absennya ditandain aja Bu Ika, kalau enggak respon. Nuri, gimana Nuri? Gerak lurus beraturan itu gimana maksudnya? Halo. Lintasan. Ya, maaf nggak kedengar, nggak yang keras saya. Deketin ke speaker bicaranya. Lintasan. Memiliki lintasan. Gimana? Di chat boleh deh, di chat. Sampai di chat boleh. Memiliki lintasan. Oh ya pasti, semua pasti memiliki lintasan. Yang GLB maupun GLBB pasti memiliki lintasan. Tapi apa bedanya nih? Yang ketiga gerak lurus beraturan. Coba teman yang online boleh bantu. Saya mau coba. Ya, Ahmad boleh. Geraknya lurus, namun tidak ada kecepatan. Tidak ada. Yang tidak ada apa? Kecepatan dan percepatan. Tidak ada percepatan. Percepatan, bagus ya. Jadi di sini tidak ada percepatan. Jadi A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti tidak ada percepatan ya. Tidak ada percepatan. Berarti V-nya gimana? V-nya konstan ya. V-nya konstan, tidak berubah ya. Kan tidak berubah. Kan karena definisi percepatan itu adanya perubahan kecepatan. Kalau kecepatannya berubah berarti ada percepatan. Kalau percepatannya tidak ada berarti V-nya konstan, kecepatannya konstan. Nah, jadi kalau kita gambarkan di grafik, misalnya kecepatannya di sini P0 misalnya, kita sebutnya P0. Ini akan terus lurus sama semuanya terus. Nah, ini akan terus P0. Ini kecepatannya, ini grafiknya. Lalu kalau misalnya kita tanyakan berapa lintasannya, jaraknya dari selama misalnya T detik, 10 detik atau 3 detik. Nah, misalnya ini T detik di sini. T detik ya. Nah, maka kecepatan lintasannya ya, S-nya itu adalah V dikalikan T0 atau V dikalikan dengan waktu ya. Nah, ini adalah luas segi 4 ini ya. Nih sama dengan V kalikan T kan? Ya enggak? Ini dari sini ke sini kan panjangnya adalah V ya kan? Ya. Terus dari sini ke sini panjangnya adalah T ya kan? Maka ini luasnya sama dengan V kali T. Nah, ini adalah apa? Ini adalah panjang lintasan. Ya.
Ingat ya, ini jangan sampai lupa. Ini basic sekali. Jadi ke dalam GLB, A-nya sama dengan 0. Berarti V-nya konstan ya. Maka lintasannya, S itu lintasannya sama dengan V kali T. Nah, nanti di soal-soal usaha, kadang kita mencari lintasan tuh, nyari jaraknya, nyari perpindahannya. Nah, ini perpindahannya kali sama dengan V kali T. Jadi kalau ada benda bergerak, kecepatan saya sekian, waktunya sekian, kita tahu kan perpindahannya dari rumus ini, S sama dengan V kali T. Nah, inti untuk yang GLB. Sudah, ini dicatat. Ibu pindah ya? Ya. Nah, bagaimana sekarang yang dengan GLBB? Nah, GLBB gerak lurus, berubah, beraturan. Nah, ini dia. Ada berubah, beraturan ya. Yang apanya yang berubah? Yang berubah itu adalah kecepatannya. Jadi V-nya berubah. Jadi V berubah. Kecepatannya berubah. Kalau V berubah artinya A-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau yang tadi A-nya sama dengan 0 ya. Ini A-nya sama dengan 0. V-nya konstan, tidak berubah. Kalau yang sekarang yang GLBB V-nya berubah. Berarti A-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita buat grafiknya, nah. Ini sebenarnya kelas 7 udah pernah ya. Ini V, ini T. Nah, Ibu buatnya garis misalnya ini. Dia awalnya V0 di sini, kecepatannya V0. Karena dia GLBB, dia berubah. Dan berubahnya itu beraturan. Jadi dia A-nya itu kan konstan ya. Jadi begini. Nah, ini grafiknya. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Buat GLBB. Ya. Nah, dari sini kita juga bisa mencari S-nya. Sama kita manfaatkan. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu berapa lintasannya ketika sama dengan T. Jadi S saat T berapa? Ya, saat T sama dengan berapa? Nah, ini sama aja dengan tadi ya, luas daerah di bawah grafik ini. Ya, nah tapi kalian lihat ya, ini ada 2 bangunan. Pertama segi 4 ini, ya. Yang kedua adalah segitiga. Nah, kita lihat yang segi 4-nya tadi, yang segi 4 ini yang luas pertama, ini kan sama aja dengan ini persegi panjang. Yang lebarnya sama dengan V0 ya. Jadi ini luas yang pertama sama dengan V0 dengan panjangnya sama dengan T ya. Sama dengan T panjangnya. Jadi V0 kalikan T. Nah, luas yang kedua ini segitiga. Kalau yang kedua sama dengan segitiga. Itu sama dengan namanya luas segitiga setengah alas kali tinggi ya. Alasnya sama dengan ini kan. Alasnya sama dengan T. Tingginya apa? Nah, tingginya itu kalau misalnya kita cari di sini, ini tingginya ini sama dengan ini. Ini misalnya ini kan ada kecepatan pada saat waktu tertentu, VT. Maka ini tingginya kan ini. Tingginya ini adalah PT dikurangi V0. Jadi yang ini dikurangi ini, ya kan? Ini. Nah, ini kan tinggi segitiga ini tadi ya. Kan sama dengan tinggi kali alas. Jadi atau alas kali tinggi ya. Kalau di matematika biasanya alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, ini sama dengan setengah. Alasnya adalah T. Alasnya T ya. Ini. Terus tingginya adalah
PT dikurangi P0. Nah, karena itu S-nya ini jarak tempuh untuk LDB sama dengan P0T ditambah setengah kali apa? PT dikurangi P0 kalikan dengan T. Ya. Enggak? Betul apa salah? Nah, ya, betul apa enggak, anak-anak? Betul apa salah? Salah apa salah, betul apa benar? Nah, ini kan kalau GLBB sementara GLBB itu kan namanya percepatan adalah perubahan kecepatannya, ini perubahan kecepatan nih. VT dikurangi V0 itu perubahan kecepatan dibagi dengan T. Nah, jadi VT dikurangi V0 ini sama dengan apa? AT. VT dikurangi V0 itu sama dengan A kalikan T. Jadi S itu sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini. Ya, AT kuadrat. Tuh. Nah, nanti bisa juga kalian masukkan ya, T-nya ini bisa dimasukkan dari sini, T-nya. Dari VT-nya, T-nya bisa diganti dengan ini. Jadi kalau nyari T berarti VT dikurangi V0, perubahan kecepatan dibagikan dengan A. Nah, nanti ada rumusan yang sama dengan 2AS ya, kalau ibu ingatnya gini. Sama dengan T kuadrat min V0 kuadrat. Jadi, coba dicari nih nanti nih. Ya. Nah, ini kenapa Ibu bicara seperti ini? Karena nanti ini kita akan berhubungan dengan ini nih, soal seperti ini. Saya coba kerjain dulu deh. Ada berapa menit ini? Ibu tinggal berapa menit lagi? Ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya kerjain ini ya. Nanti Ibu mau minta tolong yang di kelas ya untuk mengerjakannya. Atau bisa dari sekarang ya di kelas yang mengerjakannya. Dicatat dulu ininya ya, anak-anak dicatat dulu ininya, jadi gampang nanti. Ini. Sudah dicatat? Sudah selesai? Soalnya dicatat? Belum.
Sudah ya? Udah ya, sok yang siapa yang bisa ngerjain nomor A di kelas Ibu minta tolong ya Bu, Ibu Ika. Ini Bu stop share dulu ya. Anak-anak belum selesai mencatat, Bu. Oh, belum selesai. Oh iya iya iya. Di-share lagi yang tadi. Iya iya. Nah, ini agak rumit karena tadi ada perubahan tadi seperti kita omongkan, gaya itu kan jika bendanya diam bisa bergerak, jika bendanya bergerak dapat gaya bisa berarti berubah kecepatan. Nah, ini berubah kecepatan nih. Dari 3 meter per detik menjadi 7 meter per detik selama 2 detik. Berapakah besar gaya tersebut? Nah, kalau besar gaya tersebut berarti harus tahu A-nya. Kalau karena gaya kita dapat dari F sama dengan M kali A. Sudah kali ya? Berapa jarak perpindahan selama 2 detik? Nah, itu tadi pakai rumusan dari GLBB. Karena ini geraknya dia berubah kecepatan. Kalau berubah kecepatan berarti ada percepatan. Kalau ada percepatan artinya dia termasuk GLBB, ya. Terus hitung usaha gaya tersebut selama 2 detik. Yuk, silakan di kelas ya, di kelas boleh maju ke depan. Siapa yang mau maju di kelas? Anak-anak baru selesai mencatat soal, Bu. Sekarang baru nyobain di bukunya. Yuk, silakan. Siapa? Arifa, boleh Arifa? Anak-anak masih nyoba, Bu, di bukunya belum selesai. Gak apa-apa, ada sekalian nyoba di itu di depan, gak apa-apa. Yuk. Saya mau nyobain ke depan langsung, Yuk. tanpa dipotret. Gak apa-apa, kalau salah nggak masalah kok, tetap dikasih poin sama Ibu. Yang ini dulu, Amir, diisi. Ini, yang diketahui.
Ibu nggak ada di sini. Kita spotlight ya, yang oh nggak bisa di spotlight. Boleh dari ini di spotlight dari hostnya, ya kelihatan. Belum ini. Atau saya dijadikan host juga boleh, terus saya spotlight supaya kelihatan dari semuanya. Nah, ya. Oh, ini yang B-nya ya. Nah, kalau pakai rumus itu berarti harus tahu A-nya. Ya. A-nya, sementara A-nya itu dijawabnya di bagian A tuh. Berapa besar gaya tersebut. Ya, A-nya sama dengan ya delta V per oke, sip. Per T ya, waktu ya. Bukan T besar ya, T kecil. Karena kalau T besar di fisika itu periode biasanya. Ya, betul. Dua satuannya. Ya, jangan lupa satuannya ya.
Ya, jadi untuk mencari gaya harus tahu masanya dan percepatannya. Percepatannya udah dicari ya tadi ya, dapat 2 meter per detik. Maka gayanya sama dengan M kalikan A. M-nya 2 kilogram, A-nya sudah diperoleh dari perhitungan tadi sama dengan 2. Jadi gayanya sama dengan 4 Newton. Oke, karena MKS semua jadi 2 Newton. Iya. Bu Ika mungkin mau komentar tadi kenapa Bu Ika bantu menghapuskan dan segala macam. Nggak kedengaran Bu Ika. Iya Bu Sari. Ya, tadi saya lihat Ibu Ika beberapa kali ngasih guidance ke anak-anak, mungkin ada yang disampaikan juga ke teman yang di Kenapa, Bu? online. Ya. Ya, tadi Ibu Ika tadi ngasih guidance ke anak-anak yang mengerjakan di depan, tadi mungkin yang lain nggak dengar, yang online. Oh, Supaya lebih rapi ya Bu Ika ya tadi ya. ya. Kalau saya mah terutama supaya rapi, soalnya kan nanti dicatat lagi dengan teman-temannya. Oke, Jadi ya. terstruktur. Jadi yang dicatat diusahakan bisa dibaca lagi oleh orang lain gitu ya, dipahami dari orang lain ya. Ya, mohon Ibu. Jadi anak-anak juga kalau lagi ulangan jangan asal ngotret-ngotret, karena ibu guru atau bapak guru harus paham apa yang kalian tulis. Oke, usaha tersebut sama 2 detik. Sama ya. Ya, sudah F-nya sudah tahu, masukin. Ya, S-nya sudah tahu. Jadi ini soal dari A, B, dan C ini berurutan ini ya, di ini kan ya, dikerjakannya. Jadi kalau A-nya salah, otomatis B-nya salah. B-nya salah, otomatis C-nya salah. Baik, terima kasih banyak. Ini 3 serangkai ya, yang selalu tampil ke depan selama pelajaran dinamika sama Ibu. Makasih banyak. Nah, sebentar ya, sebelum berakhir, Ibu pengen share nih ada hal yang menarik lagi yang sebenarnya bisa lebih mudah nih. Ya, di yang ini ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan kesetaraan energi dengan usaha. Jadi mana tadi Bapak Ibu? Nah, ini Ibu ada bikin karena ini sudah dikerjakan yang lain, Ibu mau minta kalian buktikan ya. Nanti pakai rumusnya sama. Jadi dari W jadi sama dari W sama dengan F dikalikan S ya. Di mana S itu di mana kan F sama dengan M dikalikan A, dan S kalau pakai GLBB kan sama dengan ada rumus ini yang 2AS ya, 2AS sama dengan PT kuadrat min P0 kuadrat. Nih dari rumus ini dari rumus 2 ini
F sama dengan M kalikan A dan jarak itu sama dengan ini, nanti ternyata W itu sama dengan delta energi kinetik. Delta energi kinetik artinya perubahan energi kinetik. Nih. Jadi kalau ada benda berubah ya, energi kinetiknya itu perubahannya itu digunakan untuk usaha, untuk melakukan usaha. Nah, kalau ada perubahan energi kinetik, jadi misalnya nih, kita ambil ya posisi keadaan pertama ya. Keadaan pertama, keadaan 1, dia kecepatannya 3 meter per detik. Gitu ya. Terus, oh iya, ini belum spotlightnya boleh di sama aja ya. Bisa. Takutnya yang online-nya nggak lihat. Ini keadaan yang pertama. Terus di keadaan kedua, ya, keadaan kedua, nih kan berubah ya, dari 3 meter per detik menjadi 7 meter per detik. P2-nya, P1 ini ya, P2-nya sama dengan 7 meter per detik. Nah, ingat ya, ya, kalau setiap benda yang bergerak itu selalu mempunyai energi yang kita sebut energi kinetik ya. Jadi kalau ada benda bergerak, kalian lihat benda itu bergerak, pasti dia punya energi yang kita sebut energi kinetik ya. Lu pernah belajar namanya energi kinetik. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat, ya enggak? Berarti di keadaan yang pertama, energi kinetiknya berapa? Sama dengan setengah kali masanya nih, 2 kilo ya. Kali 2 kilo, kecepatannya berapa? Kecepatannya 3, kali 3 kuadrat. 3 kuadrat, ini coret-coret habis, jadi tinggal 9 ya, sama dengan 9 Joule. Sama-sama, karena setara, satuannya pun sama. ya 9 Joule. Nah, di keadaan kedua, maka energi kinetik yang kedua, ini setengah, masanya masih sama ya, karena benda yang sama, masanya sama. Nah, kecepatannya 7 meter per detik, 7 dikuadratin, ini hilang, sama dengan 49 Joule. Nah, karena usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, ya, ini sama dengan energi kinetik keadaan yang kedua dikurang energi kinetik keadaan yang pertama. Jadi sama dengan berapa? Ini 49 dikurangi 9 sama dengan 40 Joule. Jadi lebih mudah kan ya? Ya. Jadi kalau dengan menggunakan kesetaraan energi dan usaha, kalian tidak perlu menghitung F-nya lagi, tidak perlu menghitung A-nya lagi, ya. Cukup mengetahui posisi awal, keadaan awal, energi kinetiknya berapa. Kalau dia bergerak berarti energi kinetik. Kalau dia terhadap ketinggian berarti energi potensial. Maka usahanya adalah perubahan energi kinetik. Begitu, pas jam 10. Ya, jadi kesimpulannya hari ini bahwa kita mengenal besaran yang baru, namanya besaran usaha. Ini tidak sama dengan pengertian usaha dalam kehidupan kita yang sehari-hari, ya. Jadi usaha di sini berkaitan dengan perpindahan. Ingat ya, karena perpindahan itu ada satu hal yang penting, sangat penting. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun juga dalam fisika secara khususnya. Gitu. Jadi usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Perpindahan tidak ada sebesar apapun gaya yang diberikan, tetap usaha sama dengan 0 ya. Atau sama saja usaha gaya diberikan tapi tidak berubah posisi, tidak ada perpindahan, tuh usahanya sama dengan 0. Dan usaha itu setara atau sama dengan perubahan energi potensial ataupun energi kinetik. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Sari. Sama-sama. Sampai ketemu ya 2 minggu lagi ya. Insya Allah. Baik anak-anak, silakan istirahat ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.